Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan kalian. Perkenalkan, saya Asifan Alfamsah dengan NIM 24043035 dari Program Studi Akuntansi Non-Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul Penguatan Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, dan Perlindungan Whistleblower dalam Pemberantasan Korupsi untuk mencapai SDGs 16, targetnya 16.5 dan 16.6 di Indonesia. Korupsi di Indonesia bukan lagi kejahatan biasa. Korupsi telah melampaui kategori kejahatan biasa dan menjelma menjadi kejahatan luar biasa yang menggerogoti perekonomian, tata kelola pemerintah, serta kepercayaan publik. Dalam konteks Sustainable Development Goals atau SDGs, pencapaian tujuan ke-16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh menjadi prasyarat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan. Kemudian target 16.5 menuntut pengurangan substansial korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Sedangkan target 16.6 membutuhkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan. Kemudian, studi lintas negara oleh Intriani pada tahun 2025 membuktikan bahwa negara dengan indeks persepsi korupsi rendah itu cenderung lambat mencapai SDGs 16, sehingga penguatan kontrol korupsi menjadi kunci. Dari latar belakang tersebut muncul tiga pertanyaan mendasar. Yang pertama, bagaimana peran akuntansi forensik, audit investigatif, dan digital forensik dalam mendeteksi serta mengungkap korupsi di sektor publik berdasarkan bukti empiris terkini? Yang kedua, mengapa efektivitas whistleblowing system di Indonesia masih rendah? Dan apa kelemahan sistemik dalam perlindungan hukum bagi whistleblower? Dan yang ketiga, sinergi kebijakan seperti apa yang diperlukan antara institusi penegak hukum, lembaga pemeriksa, dan profesi akuntan untuk mencapai target SDGs 16.5 dan 16.6 menjelang tahun 2030. Berdasarkan kesenjangan antara tuntutan SDGs 16 dan realitas Indonesia, artikel ini memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, mengkaji peran akuntan forensik, audit investigatif, dan digital forensik berbasis bukti empiris. Yang kedua, menganalisis kelemahan sistemik dalam standar pelaporan keuangan sektor publik, efektivitas pengendalian internal, serta desain kerangka whistleblowing. Kemudian yang ketiga, mengusulkan sinergi kebijakan lintas lembaga antara KPK, BPK, dan APIP, serta profesi akuntan guna mewujudkan target SDGs 16.5 dan 16.6 menjelang tahun 2030. Berikutnya, masuk ke pembahasan. Yang pertama, yaitu akuntan forensik dan audit investigatif. Terbukti secara empiris, berperan signifikan dalam mendeteksi dan mengungkap fraud di sektor publik. Bahkan, digital forensik kini menjadi pelengkap penting untuk melacak transaksi elektronik dan aset digital hasil korupsi. Penelitian terbaru dari Sihombing et al. Pada tahun 2025 terhadap 364 akuntan forensik di seluruh Indonesia mengungkap bahwa sinergi dan ketahanan atau resilience akuntan forensik itu sangat mempengaruhi kualitas perhitungan kerugian keuangan negara. Sayangnya biaya audit ini tidak berpengaruh signifikan. Tantangan utama yang kita hadapi sekarang adalah independensi auditor yang masih lemah, jumlah akuntan forensik bersertifikat juga terbatas, serta belum adanya peraturan presiden yang mengatur sinergi permanen antara akuntan forensik dan penyidik korupsi. Selain itu, tekanan psikologis dalam penugasan sering diabaikan. Yang kedua, yaitu mengenai whistleblowing system dan perlindungan hukum. Sistem ini harusnya menjadi ujung tombak pelaporan pelanggaran di organisasi publik. Namun, efektivitasnya di Indonesia masih sangat rendah. Penelitian oleh Aditya dan Sari pada tahun 2024 menemukan bahwa 80% instansi pemerintah daerah telah memiliki saluran pelaporan, namun hanya 15% yang ditindaklanjuti secara serius. Penyebab utamanya adalah lemahnya perlindungan hukum bagi whistleblower. Regulasi yang ada seperti SMA nomor 4 tahun 2011 itu lebih fokus pada proses hukum saat whistleblower dilaporkan balik, tanpa mekanisme perlindungan pasca peradilan yang jelas. Hal ini didukung oleh penelitian dari Santi 2025 juga Tri Utami pada 2025. Berikutnya, studi komparatif dari Hosnah et al. Pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Malaysia melalui Whistleblower Protection Act 2010 memiliki perlindungan yang jauh lebih kuat, mencakup jaminan kerahasiaan, prosedur pelaporan standar, dan perlindungan bagi pengungkapan dengan itikat baik. Sementara Indonesia masih mengandalkan undang-undang perlindungan sanksi dan korban yang bersifat terbatas. Akibatnya, banyak whistleblower menghadapi ancaman keselamatan, pemecatan, bahkan kriminalisasi. Dan yang ketiga, yaitu mengenai pengendalian internal dan sinergi kebijakan. Pengendalian internal yang lemah itu berkontribusi besar terhadap kecenderungan fraud. Sebaliknya, budaya etis organisasi dan ketaatan pada aturan akuntan terbukti menurunkan risiko kecurangan secara signifikan. Ada fenomena yang disebut sebagai anomali opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Menurut Sugiarto dan Wulandari pada tahun 2023 menemukan bahwa daerah dengan opini WTP berturut-turut justru tidak menjamin bebas korupsi. Mengapa? Karena laporan keuangan yang baik itu seringkali hanya formalitas tanpa diikuti pengendalian internal yang substantif. Dan kabar baiknya, sinergi kebijakan lintas lembaga terbukti meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.
Selain itu, kolaboratif governance yang melibatkan masyarakat melalui sekolah, anti korupsi, aplikasi laporan publik, dan pengawasan partisipatif terbukti menekan praktik pungutan liar di layanan dasar. Dari pembahasan yang telah saya uraikan, ditarik 5 kesimpulan utama. Yang pertama, korupsi masih menjadi penghambat utama bagi pencapaian SDGs 16.5 dan 16.6 di Indonesia. Yang kedua, akuntan forensik, audit investigatif, dan digital forensik berperan strategis dalam mendeteksi fraud, tapi masih membutuhkan penguatan kapasitas dan perlindungan psikologis. Yang ketiga, whistleblowing system belum optimal karena tidak adanya jaminan keamanan pasca peradilan. Yang keempat, pengendalian internal yang lemah dan budaya organisasi yang tidak etis menjadi celah. Opini seperti WTP yang baik bahkan belum bisa mencerminkan pengendalian internal yang kuat. Dan yang terakhir yaitu sinergi kebijakan dan kolaboratif governance merupakan kunci keberhasilan pemberantasan korupsi. Berikutnya yaitu untuk mencapai target SDGs 16.5 dan 16.6 pada tahun 2030, saya mengajukan 6 rekomendasi strategis. Yang pertama yaitu penguatan kapasitas akuntan forensik, yaitu melalui peningkatan jumlah akuntan forensik bersertifikat, penyediaan perangkat digital forensik, penerbitan PP tentang sinergi permanen antara akuntan forensik dan penyidik, serta pelatihan ketahanan psikologis. Kedua, reformasi perlindungan hukum bagi whistleblower dengan mengesahkan undang-undang khusus yang mengadopsi praktik-praktik terbaik dari Malaysia. Ketiga, yaitu peningkatan transparansi laporan keuangan sektor publik melalui aplikasi laporan keuangan bulanan secara online. Yaitu dengan sistem pendata anggaran serta seleksi anggota BPK oleh panitia independen. Yang keempat, itu penguatan kapasitas APIP dan pengendalian internal di daerah dengan sistem berbasis risiko. Yang kelima, yaitu kolaboratif governance melalui pembentukan forum anti korupsi di setiap daerah. Yang keenam, yaitu monitoring dan evaluasi berkala terhadap pencapaian SDGs 16 dengan indikator turunan yang terukur dan indeks persepsi korupsi sebagai acuan. Dengan implementasi keenam rekomendasi tersebut secara konsisten dan terkoordinasi, saya optimis Indonesia dapat memperkuat kelembagaan yang tangguh, mengurangi perang korupsi secara substansial, serta mencapai target SDGs 16.5 dan 16.6 pada tahun 2030. Selain itu, penelitian lanjutan masih sangat diperlukan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan pemberantasan korupsi di tingkat daerah, serta dampak digitalisasi tata kelola terhadap penurunan fraud di sektor publik. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.